Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang berbahagia ini ketemu dengan Pak Dok. Tamat S2 di jurusan Manajemen Pengelolaan Sumber Daya Alam Institut Pertanian Bogor. Kini Ambo staf mengajar di program studi D4 Manajemen Perhotelan Universitas Negeri Padang. Yang Ambo ajar itu adalah tentang lingkungan hidup, statistika, dan manajemen mutu. Itu ya. Saya ingin bertanya kepada beliau, Pak Andre, kampungnya di mana ini Pak Andre? Ambo berasal dari Luak Limuru Kota ya. Ya, Tepatnya di Kenegarian Kototuo, Jorong Tanjung Pati. istri masih ada ya? Ada, Ada alhamdulillah. ya, ada. Kemudian anak-anak juga berapa orang nih? Eh, Kami punya anak 4 orang. Yang tua alhamdulillah sudah bekerja mengajar sebagai dosen di Fakultas Psikologi UMP. Ada 2 orang yang lagi kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo dan 1 orang sedang kuliah di jurusan statistik di UMP. Alhamdulillah. Nah, ini kita masuk ke topik kita Pak Andre. Baik. Masalah lingkungan hidup sekalian masalah gonjang-ganjing tentang rimba yang sudah galodo hari ini Pak Andre. Dari mana Pak Andre memulai itu silakan Pak Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Bu ya atas wawancara yang kita lakukan hari ini. Kita lihat ya kondisi Sumatera Barat juga termasuk provinsi tetangga kita, provinsi Sumatera Utara dan Aceh. Saat ini sedang menghadapi bencana hidrologi. Jadi ini menjadi keperhatian kita semuanya. Kalau kita runut dari awal, sebenarnya ini memang persoalan kebijakan bagaimana kita mengelola lingkungan hidup kita, terutama pengolahan hutan. Beberapa tahun pemerintahan terakhir itu sebenarnya kalau kita perhatikan kurang memperhatikan masalah lingkungan hidup. Ya, banyak pengetahuan yang sebenarnya ya sudah menjadi pemahaman umum dilanggar. Misalnya bahwa kita mempunyai hutan hujan tropis. Dari data statistik dapat kita lihat ya demikian besar atau luas hutan itu yang sudah berubah fungsi menjadi lahan produksi dan ada juga yang menjadi lahan pertambangan. Kedua aktivitas ekonomi ini baik alih fungsi lahan menjadi hutan produksi dan lahan pertambangan memiliki resiko bahwa nanti akan muncul ya kondisi di mana permukaan hutan itu kehilangan tutupannya, artinya kayu-kayu yang besar itu akan hilang, artinya ditebang atau nanti diganti dengan tumbuhan lainnya yang seragam. Misalnya dari hutan lindung atau hutan yang memiliki banyak keanekaragaman itu menjadi hutan monokultur seperti sawit. Jadi sudah banyak dibuktikan oleh para ahli dan kita juga bisa melihat sendiri bahwa kondisi ini salah satu penyebab utama dari timbulnya banjir bandang dan longsor di 3 provinsi ini. Jadi sebenarnya kerusakan ini diawali oleh sesuatu hal yang disebut dengan kebijakan. Demikian ya. Ya, jadi sekarang dampaknya sangat terasa. Ada banjir besar, banjir bandang, ada longsor dan sebagainya. Ini disebabkan oleh ulah kita juga sebetulnya Pak Andre ya. Ya betul ya. Artinya tidak kita pelihara hutan itu ya. Kita tidak jaga hutan itu. Sekarang hutan di daerah kita termasuk di Sumatera Barat
bukan jauh-jauh kita melihat di daerah kawasan Kota Padang aja, di Lubuk Menturun, kemudian di dekat Unan kan ada bukit-bukit itu kalau dilihat dari satelit konon itu sudah gundul kan. Nah, yang kita apakan, bagaimana caranya supaya itu tidak terjadi lagi, Pak Andre? Eh, jadi mungkin yang perlu kita lakukan itu tentu pemulihan hutan awalnya dulu. Ya. Jelas yang hutan yang rusak itu tentu kita harus hutankan kembali. Sudah kita maklumi bersama bahwa metode yang sudah ada sebelum ini disebut dengan reboisasi. Tentu kita harus melakukan reboisasi. Tapi sebenarnya hutan itu ketika dia dibiarkan terlantar, dia akan kembali menjadi hutan. Ada kemampuan dari alam itu untuk memulihkan diri sendiri. Cuman kalau dengan cara ini tentu akan lama. Ya. Jadi saya kira harus ada gerakan kembali menghutankan kawasan hutan yang sudah rusak tersebut. Dari sisi lain sebenarnya persoalan menanam itu tidak sulit. Kalau sekadar menanam hutan mungkin lembaga-lembaga swadaya yang ada di masyarakat juga akan mampu. Gitu. Cuma yang sulit itu perawatannya. Jadi tindakan yang dilakukan selama proses terbentuknya hutan kembali. Jadi mungkin ini kerja besarnya, kerja kerasnya. Ya. Saya kira pemerintah daerah atau pemerintah pusat itu alangkah baiknya kalau kembali melibatkan masyarakat sekitar. Di Sumatera Barat ini atau di Minangkabau, selama ini kita miliki yang namanya tanah ulayat. Ada hutan kemasyarakatan. Dan ini juga ikut beralih fungsi, dan barangkali ini yang paling mudah untuk berubah fungsi karena pengawasannya selama ini menjadi kurang begitu terhadap lahan seperti ini. Marilah kita bersama-sama kembali melibatkan masyarakat adat, diajak kembali para tetua adat kita, para tokoh adat kita di daerah itu bersama-sama ya mencari solusi. Bagaimana caranya proses menghutankan kembali ini bisa menjadi lebih ringan, dan setelah menjadi hutan nanti dijelaskan lagi statusnya begitu. Ya, saya kira kearifan lokal itu akan lebih mampu menjaga hutan dibanding kalau kita menggunakan hukum-hukum negara yang seperti yang terbukti saat ini ada kelemahannya. Demikian ya. Ya. Jadi kalau sekedar menanam kan tidak berat. Yang sulit itu kan memelihara. Nah, sekarang itu sudah gundul. Tentu yang tinggal itu tunggul-tunggulnya, dan terjadilah longsor di beberapa tempat. Andai separuh bukit-bukit itu longsor, tertutup Kota Padang semuanya barangkali. Nah, tentu kita tidak ingin seperti itu. Kita berharap hutan itu tetap kita jaga, tapi lebih penting dari itu berpenghasilan secara rutin. Kan gitu kan. Nah, kalau hanya hutan saja, kan perut kita itu kosong melompong ini melihat hutan-hutan apa ini. Jadi bagaimana hutan itu terawet, terjaga, dan produktif. Nah, ini silakan Ustaz, mungkin ada kiat-kiatnya nih. Jadi yang saya lihat yang persoalan selama ini adalah bagaimana kita menilai atau memberikan nilai value terhadap kekayaan alam itu. Ya. Saya lihat ini contohnya, kita tarik yang lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau hutan itu jauh, kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Ya, kita sudah tahu-tahu sudah longsor begitu kan. Kita lihatlah bagaimana perilaku para penambang galian C misalnya, ya di sungai. Karena sungai juga bagian penting dari proses yang ada di hutan itu, ya. Coba hitung berapa nilai batu yang ada nilai harga dari batu yang ada di sungai itu. Berapa nilai pasir yang ada di sungai itu. Saya kira mungkin 0 nilainya. Kita tidak memberikan nilai apa-apa. Yang
harga akhir dari pasir itu adalah nanti biaya untuk mengangkatnya dari dalam sungai, biaya untuk memuat, lalu biaya untuk transportasinya. Sementara nilai pasir itu hampir tidak ada. Demikian juga dengan batu. Bahkan yang kita sediakan kayu yang jelas-jelas prosesnya itu lama, itu nilainya di hutan itu sangat rendah. Kalau nilainya rendah, maka tentu kontribusinya terhadap masyarakat sekitar hutan juga rendah. Nilainya terhadap para pekerja tambang galian C itu rendah. Sini persoalannya, bagaimana kita agar kekayaan alam kita nilainya menjadi meningkat. Nah, itu yang perlu ditingkatkan. Dihargai ya. Yang layak gitu. Ya. Jadi habis untuk pekerja kasar dan komisi. Gitu kan. Nah, habis untuk itu. Jadi mungkin harus ada penataan yang benar-benar dari awal ya. Bagaimana supaya kekayaan alam yang nyata ini juga nyata manfaatnya secara ekonomi. Jadi ini tidak hanya bisa diatasi oleh orang lingkungan ya. Jadi bagaimana caranya kekayaan alam itu berharga atau mempunyai nilai ekonomi, nah, itu memang sangat tergantung dari bagaimana kita mengelola. Mungkin termasuk dalam hal ini adalah bagaimana kita membagi-bagi kawasan itu ya. Membagi-bagi kawasan. Iya, kawasan. Untuk kawasan yang sudah memang dari awal dilindungi, harus konsisten kita bahwa itu memang dilindungi. Tidak ada alasan untuk bisa mengambil kekayaan alam di situ. Tapi untuk yang memang boleh menjadi lahan untuk dijadikan sumber kehidupan oleh masyarakat dan menjadi sumber penghasilan dari daerah, ya kita kelola dengan baik gitu kan. Hutan dibiarkan begitu saja dia akan baik. Justru kalau kita atau manusia ini masuk ke dalamnya baru muncul masalah dan muncul konflik. Tidak hanya dengan manusia, termasuk dengan hewan dan yang ada bahkan binatang buas yang ada di sana. Nah, gitu. Jadi nilai ekonomi itu kita yang menciptakan ya. Nah, kita yang menciptakan dan kita yang berusaha untuk mengelolanya dengan baik. Ya oke Pak Andre. Barangkali yang teringat oleh saya dengan hutan ini, ternyata kalau kita kelola itu berpenghasilan dan penghasilannya itu sampai beranak keturunan. Contoh, di kampung saya ada hutan suku saya, namanya Supitopang. Itu di kawasan Duren Gadang. Tidak boleh ditebang satupun selama berketurunan. Nah, kalau ada yang mau nebang untuk rumah itu minta izin dulu dari nenek mama. Kapan perlu dibantai ayam sekua kan. Tapi kalau membabat itu tidak boleh sembarangan. Tapi untuk rumah boleh. Nah, itu menarik dan tetap lestari. Kayu-kayunya besar. Saya saja ketika kecil itu 6 orang besar memagut batangnya itu. Memeluk batangnya itu tidak sampai tangannya. Dan kayu itu masih ada seperti itu. Tentu dia bertambah besar juga kan. Adalah bentuk penjagaan terhadap hutan. Tapi hutan itu kan tidak begitu luas. Walau alam berapa puluh hektar atau berapa ratus hektar. Tapi namanya sampai sekarang tetap hutan Pitopang. Karena menganggap yang punya hutan itu orang Pitopang. Kan gitu kan. Suku saya. Nah, jadi Pak Andre, bagaimanapun hutan itu kan sumber penghidupan. Kalau ada petai di sana satu batang, itu menanamnya sekali, memanennya bisa berkali-kali, malah sampai ke anak keturunan. Kan gitu kan? Mungkin saya punya usul juga dalam hal ini Pak Andre. Nanti kayu-kayu itu yang sudah gundul atau yang belum atau yang sudah itu ditanam kembali. Itu dideteksi siapa pemiliknya atau suku apa ini atau orangnya siapa dan tercatat kayunya apa, misalnya kayunya surian 60 batang. Nah, itu dikasih merek itu 60 batang. Kalau ada yang menebang satu itu akan ketahuan ada yang mencuri kan. Kena sanksi dia. Kemudian hasilnya
dapat diambil. Dan nanti mungkin Pak Andre jaraknya itu diatur. Misalnya di sini diharapkan kayu yang besar-besar, itu ditanam durian di sana, ya kan? Ya. Ditanam surian, Manggis. jaraknya apa? Ya. Sini jaraknya kan? Kemudian di bawah-bawah itu diselip tanaman kecil-kecil dari itu. Ya. Misalnya yang hebat di dalam hutan itu kan kopi misalnya, karena agak sejuk oleh dia kan. Di bawahnya kopi atau coklat. Sesudah itu masih ada juga yang rendah. Nanas. Nenas misalnya. Ya. Di bawah nenas itu mungkin masih ada wardamungu atau apa Ya. kan, Ya. atau rumput. Ya. Jadi hutan itu memang dikelola dan berpenghasilan. Apa salahnya kita kaya Ya. dengan memiliki hutan? Kan tidak paham pandai ya. Ya. Jadi saya dulu punya pengalaman ini Pandai. Ada pengumuman di UNP dulu, lomba lingkungan hidup. Itu dibuat pengumumannya, makanya saya mendaftar untuk lomba. Dan ternyata saya termasuk, setelah saya lihat pengumuman, nama saya nomor 1 Pandai. Termasuk orang yang Nomor 1 saya hasil seleksi lomba menulis ilmiah tentang lingkungan hidup. Saya lihat nama saya waktu itu nomor 1, Ibnu Akhil. Saya Ibnu Akhil nama saya kalau di STTB kan. Ya. Tapi dipresentasikan waktu itu di depan ahli-ahli, termasuk dari Yunan, dari yang lain, kemudian dari berbagai bidang. Pada akhirnya saya dapat nomor 3. Juara juga. Sehingga saya dapat hadiah waktu itu 75.000 cukup untuk saya wisuda. Seluruh biaya wisuda saya itu dengan lomba tulisan ilmiah di UNP waktu itu. Jadi barangkali salah satu yang saya bahas itu adalah bagaimana menjaga kelestarian lingkungan di Koto Alam. Waktu itu Koto Alam itu bagus Pandai. Di mana tanamannya kalau dilihat dari jalan itu kayak hutan raya. Nah, saya masuk ke desa-desa di sekitarnya, ternyata bukan seperti yang kita lihat. Ada di sana tanam-tanaman Pak Datuk. Cina. Bukan, tidak ada orang kita apa semuanya. Ya. Ada di sana itu tanamannya, Gambir. di bawahnya gambir. Ya. Kemudian di atasnya karet. Karet. Nggak ada yang longsor. Nggak ada yang 1 meter pun nggak ada longsor. Padahal dia banyak turun naik itu kan. Bagaimana menjaga lingkungan ini? Setelah saya tanyakan, daunnya itu untuk apa? Dipanen. Diambil untuk gambir kan. Kemudian sampahnya itu dipupukkan lagi. Artinya subur dia kan. Kemudian karet juga seperti itu. Jadi barangkali ke depan mungkin kita minta juga pendapat dari Pak Andre ini supaya dapat kita bersama-sama lah. Dan saya tidak ahli tapi pernah menjuarai lomba tentang lingkungan hidup. Nah, ini karena ada kasus seperti ini tentu semangat saya bangkit lagi Pandai ya. Nanti kita coba lagi gimana konsep-konsep. Banyak pertanyaan-pertanyaan karena ketika lomba tulisan ilmiah itu kan ditanya itu. Presentasi namanya. Ditanya oleh dokter-dokter, profesor-profesor waktu itu kan. Saya jawab itu. Cuma saya tidak bisa hadir di dalam seminar itu secara semuanya. Saya ada ceramah waktu itu. Tabligh akbar di sebuah masjid kan. Setelah acara saya bangkit singkir acara. Kayak orang penting saya waktu itu karena bukan penting tapi kayak karena memang ada acara. Jadi silakan Pak Andre penutup ini, silakan. Ya, jadi dari hasil Mbak Senta tadi, apa yang perlu dilakukan di kita di Sumatera Barat itu pertama zonasi. Jadi kita kan punya lahan-lahan yang curam. Lahan itu yang penting kita rawat. Jangan kita coba untuk jadikan seperti yang dibilang hutan produksi, itu tidak bisa.
Selain itu tentu ada juga lahan yang rawan, ya, rawan karena mungkin kondisi tanahnya. Ya. Jadi gambarannya kita itu tanah humus di hutan-hutan kita itu sangat tipis. Nah, ketika sekali dia itu rusak, Iya. itu lama pemulihannya, lama dia lagi. Jadi yang digambarkan oleh Bu Yakil tadi bahwa ada lahan yang bisa kita buat produktif. Iya. Mari kita kita registrasi lah, kita registrasi dulu, kita petakan. Iya. Lalu itulah mungkin yang bisa kita kelola. Kita dalam pengelolaannya kita harus memperhatikan mana yang merupakan catchment area atau daerah tangkapan hujan, mana area daerah aliran sungai, dan mana area yang memang kita peruntukkan atau kita berikan peluang untuk menjadi lahan yang tergenang gitu. Nah, kalau zaman dulu kalau salah nama itu sosokan. Itu tidak dibangun, itu dibiarkan. Dan sosokan itu bukannya tidak produktif. Di sana biasanya bisa ada ikan bermacam ragam jenis ikan yang bisa dipanen oleh masyarakat. Jadi yang persoalannya sekarang ini memang yang perlu dihindari adalah keserakahan. Karena hutan itu dia berproses secara alami. Ya, dia mengikuti hukum-hukum ekosistem alamnya. Nah, jadi untuk ke depan ini marilah kita sama-sama bahu-membahu, termasuk dalam hal ini kita bawa lagi masyarakat adat untuk bisa merawat hutan kita ini. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan saat ini. Terima kasih atas wawancara ini Pak Buya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pertemuan kita dengan Pak Andre. Beliau itu pegiat sekalian spesifikasi lingkungan hidup di Universitas Negeri Padang. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita diridhoi oleh Allah untuk umat, untuk bangsa, dan untuk tanah dan air kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.